Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan nilai, yang dimana presentasi ini adalah untuk tugas UAS saya. Di sini dengan dosen pengampunya Pak Mawardi, pelajaran ilmu pendidikan, nama saya adalah Fadil Sabil, sering dipanggil Sabil. Saya kelas 1B di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang pertama adalah hakikat dan makna nilai. Pada dasarnya pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi pendidikan nilai. Namun, karena pendidikan dan arti nilai dapat dimaknai berbeda, definisi pendidikan nilai dapat beragam tergantung pada tekanan dan rumusan yang diberikan pada kedua istilah itu. Pembahasan tentang nilai ini dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut psikologi dalam bahasa sehari-hari. Sering kali kita mendengar atau membaca kata penilai yang kata asalnya adalah nilai. Jadi di sini makna nilai itu adalah rumusan-rumusan dari pengertian dasar yang ada di dalam istilah tersebut. Misalnya kebahagiaan, tapi ukurannya tergantung pada masing-masing orang. Nilai instrumental berupa amal soleh dengan indikator amanah, kejujuran, kesabaran, keadilan, kemanusiaan, etos kerja, dan disiplin yang dalam praktik kehidupan paling banyak dihadapi oleh manusia. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam kita itu sangat banyak ya. Jadi intinya itu nilai itu adalah suatu gabungan dan gabungan hasil yang ada kita jalani di kehidupan kita. Di sini kita dapat diketahui bahwa nilai menjadi standar tingkah laku yang bersifat tetap dan abadi. Di sini berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditemukan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi makna dimaksud dengan hakikat, dan makna nilai adalah berupa norma etika dan peraturan undang-undang, adat, kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan sebagai seorang nilai bersifat abstrak. Fakta memunculkan tindakan terdapat dalam sesuai sebagai ujung psikologis dan berkembang ke arah kompleks. Jadi di sini adalah bahwa nilai itu adalah isi yang kita lakukan sehari-hari yang berupa norma, etika, peraturan, itu banyak nilai-nilainya. Jadi nilai ini keyakinan yang menentukannya pilihannya. Dengan definisi ini, jadi sebuah nilai itu pasti ada hasilnya. Yang selanjutnya proses dan pendekatan dalam pendidikan Indonesia. Sebagai suatu definisi dari seluruh usaha pendidikan sastra praja dalam Kasuardi 1993, dalam praktik lapangan dapat diintegrasikan sebagai mata pelajaran. Setiap mata pelajaran harus ada nilai pendidikan. Nah, yang dimana semua pendidikan yang ada di Indonesia ini harus ada nilainya. Nilainya untuk apa? Untuk mengetahui bobot maksimal para siswa, kepintarannya, atau istilahnya mengerti atau tidak mengerti. Semakin nilainya tinggi, berarti siswa tersebut semakin mengerti. Apabila bobot nilainya rendah, maka pengetahuannya juga berkurang. Ini menyatakan bahwa pendidikan nasional di sekolah tanggung jawab seluruh mata pelajaran. Setiap guru punya tanggung jawab. Jadi tidak bijak jika masalah pemahaman nilai moral dan etika hanya diserahkan guru PAI dan PKN. Jadi di sini itu semua guru itu bertanggung jawab ya dalam pendidikan di Indonesia, terutama untuk penilaian. Bukan misalnya satu guru itu bukan pelajaran itu, tapi semua nilai juga harus dia bisa berikan kepada muridnya. Ada dua definisi konteks formal, yaitu upaya pemberian muatan kurikulum, tulisan, wirtan, kurikulum,
dan sejumlah bidang kajian yang normatif dan akademik. Upaya pemberian muatan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dari inisiatif dan komitmen pendidikan. Yang paling penting adalah pemenuhan aspek-aspek key berupa nilai yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadian orang. Nilai memberikan penghargaan, pendekatan, dan 5 macam, yaitu dari Zen Elebron. Jadi di sini konteks formal itu memberikan muatan kurikulum. Yang selanjutnya inisiatif dan komitmen pendidikan. Yang paling penting adalah pemenuhan apeksi. Jadi di sini sebuah nilai itu harus ada dalam pendidikan, itu harus ada di bidangnya, harus ada kajian yang normatif dan akademik. Nah, yang dimana itu untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran dan supaya bisa dinilai oleh gurunya tersebut. Yang selanjutnya pendekatan penanaman nilai, inclusion approach. Ya, suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa untuk diterimanya nilai sosial tertentu. Berubahnya nilai siswa tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan. Metodenya tradisional, keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan penanan. Yang selanjutnya pendekatan perkembangan moral kognitif, connective moral development approach. Tujuannya membantu siswa membuat pertimbangan moral, mendorong siswa mendiskusikan alasan ketika memilih nilai dan posisi masalah moral. Yang selanjutnya pendekatan analisis nilai, value analysis approach, memberi penekanan berpikir logis dalam menganalisis masalah sosial, membantu menggunakan berpikir dalam menghubungkan dan merumuskan konsep nilai mereka. Yang selanjutnya pendekatan klarifikasi nilai atau values clarification. Tujuannya memberi penekanan pada usaha dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai sendiri dan orang lain, mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan nilai-nilai, mampu menggunakan kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan. Jadi di sini pendekatan klarifikasi nilai ini adalah tujuannya untuk penanaman di diri kita sendiri atau penanaman kepada seorang murid, mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan nilai-nilai. Jadi yang tergantung di dalam diri kita itu adalah kemampuan berpikir rasional, kesadaran emosional. Nah, ini jadi di sini pemeranan ini harus sangat penting bagi guru menanam kepada siswa-siswa. Selanjutnya pendekatan pembelajaran berbuat, action. Tujuannya memberi kesempatan siswa untuk melakukan perbuatan moral dan mendorong untuk melihat diri sendiri. Di sini pendekatan pembelajaran ini adalah membantu anak-anak atau siswa kesempatan untuk melakukan perbuatan moral. Moral itu seperti apa? Seperti dia bisa bagaimana dia menolong sesama teman, menolong binatang yang sedang ini, atau moral-moral yang lain. Menurut Corvette dalam Marwadi Lubis, proses pembentukan nilai anak ada 5. Yang pertama, menerima stimulus, menghadapi fenomena serta menerima aktif dan selektif dalam memilih fenomena. Tahapnya baru menerima nilai yang ada di luar dirinya. Yang selanjutnya menanggapi, ada 3 tingkat, ada tahap taat, sedia menanggapi, dan puas dalam menanggapi. Di sini banyak yang anak murid itu susah untuk menanggapi, yang ada cuma taat doang, cuma bisa mengikuti, tapi menanggapi sebuah pertanyaan guru itu rada-rada banyak pemikiran, atau dia itu lupa atau dia tidak tahu. Yang selanjutnya itu memberi nilai. Tahap ini sudah mampu menanggalkan simulasi nilai yang diterima, yaitu dipercayai, komitmen, diperjuangkan nilai. Ya, di sini selanjutnya organization, mengorganisasikan nilai.
Tahap ini lebih kompleks, mulainya mengatur sistem yang diterima dari luar untuk diorganisasikan dalam dirinya, menjadikan adanya dua tahap organisasi nilai konsep nilai dirinya dan mengorganisasikan sistem nilai yang diyakini sebagai cara hidup dan tata perilaku. Yang selanjutnya adalah karakterisasi, ditandai ketidakpuasan untuk mengorganisasi sistem nilai yang diyakini dipisahkan dari dengan pribadinya. Ada dua tahap mempribadikan nilai tersebut dan tahap menerapkan nilai sistemnya. Dan selanjutnya pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pendidikan merupakan sebuah pembangunan berkerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Jadi pendidikan merupakan sebuah pendidikan itu dari awal lahir sampai meninggal, yang dimana itu proses pendidikan itu ada yang dari alam dan ada yang seorang guru. Undang-Undang Dasar Negeri ini telah mengamanatkan agar pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh warganya. Pada awalnya tujuan pendidikan ini yang bercocok pragmatis merupakan hal yang baik, dengan penekanan di sektor ekonomi, terutama lewat industrialisasi. Negara hendak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia, dan dari situ akan dicapai keadilan sosial. Namun pendidikan menjadi produsen tenaga terampil semata, tidak menghasilkan manusia purnawan atau manusia utuh atau terintegrasi. Pada masa-masa kritis multidimensional sekarang ini, pendidikan bercorak pragmatis itu malahan mempengaruhi keadaan. Mengapa? Ini menghasilkan manusia yang mungkin. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal ini terjadi karena para pelaku pendidikan saat ini lebih mementingkan unsur skill, bukan knowledge. Jadi mereka hanya memberi pelajaran, misalnya bagaimana berdagang dengan baik dan tanpa diberikan. Jadi di sini para guru atau para pembimbing pembelajaran itu biasanya mengasih teori doang, prakteknya juga jarang, cuma sekali dua kali. Seharusnya praktek itu lebih banyak daripada teori. Padahal yang penting adalah wisdom, kearifan. Misalnya kalau yang saya mengambil keputusan ini, dampak jangka panjang apa, landasan moralnya apa, sekali tidak diberikan, sehingga mereka bukan diajar untuk, melainkan hanya bisa melakukan dengan baik. Nah, jadi di sini juga hal yang sangat penting juga kita lakukan, bagaimana kita harus mengajarkan kepada siswa dampak baik dan dampak buruknya itu. Dengan memperhatikan hal tersebut, nampak jelas bahwa segala upaya pendidikan harus merupakan kegiatan yang dapat mencapai tujuan tersebut. Sudah tentu hal itu memerlukan ketentuan lainnya yang dapat menjadikan pencapaian tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Jadi di sini adalah guru harus berperan penting supaya nilai-nilai yang terkandung pada muridnya itu bermunculan. Bagaimana bermunculan, yaitu tergantung penyampaian dan pembimbingannya saja. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang salah-salah kata saya atau pinjaman saya, karena saya manusia tidak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.